Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Romo, frater, suster, bapak ibu, orang muda, dan anak-anak yang terkasih, saya Yulia Nurdiana dari Paroki Keranggan, Gereja Santo Stanislaus Kostka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kisah tentang 3 orang tokoh yang tetap mempertahankan iman mereka, tidak mau menyembah Allah lain, sekalipun diancam akan dibakar. Siapakah mereka? Jawabannya ada dalam kisah perapian yang menyala-nyala, tertulis dalam kitab Daniel bab 3 ayat 1 sampai 30. Raja Nebukadnezar, Raja Babel, membuat sebuah patung emas yang sangat besar. Tingginya 60 hasta atau 27 meter. Lebarnya 6 hasta, hampir 3 meter. Dan setelah patung itu selesai, raja memerintahkan untuk mengumpulkan para wakil raja, para bupati, bendahara, hakim, penasehat, dan semua kepala daerah untuk hadir dalam pentahbisan patung tersebut. Dan setelah semua orang berkumpul, datanglah seorang bentara memberikan sebuah pengumuman. Inilah titah Raja Nebukadnezar. Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, apabila kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, rebab, gambus, dan berbagai bunyi-bunyian, maka kamu semua harus sujud menyembah patung emas yang Raja Nebukadnezar dirikan. Siapa yang tidak menyembah, ia akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu dibunyikanlah berbagai bunyi-bunyian, dan orang-orang dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa sujud menyembah patung emas itu. Tetapi ada 3 orang yang tetap tegak. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Para kasdim melaporkan hal itu kepada Raja Nebukadnezar, bahwa orang-orang Yahudi yang diberikan wilayah kekuasaan itu tidak mau menyembah patung emas yang raja dirikan. Dan setelah Raja Nebukadnezar mendengar laporan dari para kasdim, ia memerintahkan agar Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa ke hadapan raja. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego sampai di hadapan raja, berkatalah Raja Nebukadnezar, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak mau memuja dewaku dan tidak mau menyembah patung emas yang kudirikan? Sekarang, jika kamu mau, saat kamu mendengar berbagai bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung emas itu. Tetapi jika tidak, kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat menyelamatkan kamu dari tanganku?" Berkatalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku Raja tentang hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup untuk menolong kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi jika tidak, perlu Tuanku Raja ketahui bahwa kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku Raja dirikan." Mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah.
Ia memerintahkan agar perapian itu dipanaskan 7 kali lipat dari biasa. Setelah itu, Raja memerintahkan tentaranya yang paling kuat untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga orang itu pun diikat dengan baju, celana, topi, dan seluruh pakaian yang melekat di badannya, lalu dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan, karena begitu panasnya api, orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego mati terbakar di atas. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian itu dengan terikat. Tiba-tiba terkejutlah Raja Nebukadnezar dan bertanya kepada para menteri, "Bukankah ada 3 orang yang kita campakkan ke dalam api dengan terikat?" "Benar ya Raja," jawab para menteri. "Tetapi aku melihat ada 4 orang di dalam api yang berjalan dengan bebasnya. Dan yang keempat, rupanya seperti anak dewa." Lalu Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian itu dan berkata, "Hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian itu, dan semua orang yang berkumpul di situ melihat bahwa mereka bertiga tidak mempan oleh api. Rambut di kepala mereka tidak terbakar, pakaian mereka tetap utuh, bahkan bau terbakar pun tidak ada. Raja Nebukadnezar pun memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena ia telah mengirimkan malaikatnya dan menolong orang-orang yang berharap kepadanya, yang mau melanggar titah raja dan menyerahkan nyawa mereka, karena mereka tidak mau menyembah Allah lain selain Allah mereka. Dan aku memberikan satu perintah. Siapapun yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ia akan dihukum mati, dan harta bendanya akan dihancurkan." Kemudian Raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah kisah tentang perapian yang menyala-nyala. Dari kisah tersebut kita melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang luar biasa. Mereka tidak mau menyembah Allah lain sekalipun ada dalam tekanan dan ancaman. Bahkan iman mereka tetap kokoh sekalipun tidak ada pertolongan. Biarlah kita juga mau belajar memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mungkin dalam kehidupan kita ada doa-doa kita yang belum terjawab, atau kita mengalami tekanan, bahkan mungkin ancaman. Biarlah kita mau tetap tegak berdiri, beriman kepada Tuhan, dan terus berpengharapan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang berharap kepadanya. Iman yang besar dapat memindahkan gunung. Iman yang kokoh tetap beriman, sekalipun gunung tidak pindah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.